Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih aku baru banget sampai di daerah Serang, Banten. Aku dapat informasi ada mengenai ODGJ cantik banget di daerah sini. Depresi dan stres dikarenakan ditinggal suaminya menikah lagi oleh mantan pacarnya, guys. Ini katanya biduan dangdut, guys. Suaranya bagus banget. Ini informasi foto dan juga videonya, guys. Nah itu dia, jadi keluarga meminta tolong terhadap kita untuk membawa ke rumah sakit dikarenakan faktor ekonomi, terus ya nggak pernah diobatin, jadi makanya kita mau bawa berobat untuk konsultasikan ke dokter kejiwaan. Untuk kalian penasaran guys, ikutin terus. Novi, mbaknya di mana, Bu? Itu lagi tidur, masuk aja kan. Oh, habis minum obat. Iya. Obat apa, Bu? Itu cuma itu doang nih, konsultasi aja ya, nggak obat. Di mana konsultasinya? Ke dokternya sih dokter puskesmas. Kalau dia dibawa kan dia itu nganggap dia itu kayak saya sehat aja gitu. Bilangnya. Kan tapi kan dia itu ngamuk-ngamuk kayak orang kesurupan gitu. Apa-apa diomong. Masalah goib, sama matahari gitu ya. Terus kalau ke anaknya kayak mau ngobatin, apa-apa dipegang, rusak, bisa gini gitu. Oke, Bu, ini kan bising ya, boleh ngobrol di dalam ya, Bu? Ya? Rainy days don't seem so wet. Nah, ini ibunya. Bukan, saya kakaknya. Oh, ini? Kakaknya juga. Kakaknya juga. Berarti beda bapak. berapa bersaudara sih nih? 7, 8 ya. 8. Nah, Mbak, orang tuanya? Kan tadi udah dijelasin sama Teh April ya. Oh, bapak kan udah meninggal. Kalau ibu kan ada masalah. Masih ada masalah. Lagi di penjara. Oh gitu, masuk lapas. Iya. Berapa tahun? Baru setahun sih, tinggal setengah tahun lagi. Tinggal setengah tahun lagi. Itu maaf, boleh tahu kenapa ibunya? Ya kena jebakan orang aja kan. Kena jebakan. Kosan. Disangkanya gitu, umpan kosan di belakang. Oh, oke. Nah, jadi mbaknya ini awal mulai menikah katanya. Menikah sama orang mana? Pertamanya sih nggak. Jangan sebut nama. Nama inisial aja. Iya, pertamanya sama orang Paroya. Udah punya anaknya sekarang udah umur 17 tahun. Oke, oh udah gede anaknya. Udah gede. Terus itu udah aja ya, maksudnya cerai. Itu udah aman istilahnya. Ini yang nikah yang kedua itu namanya yang disebut istilahnya B aja ya, nama panggilannya. Ibu di sini. Teteh juga. Oh, ini teteh juga. Yang kedua. Oh, ini teteh juga. Teteh juga. Tinggal di sini. Ini kalau dia sih punya rumah sendiri gitu. Oh, cuman ini ibunya di sini. Ibu ini di sini. Oh, oke. Di sini. Nah, terus Bu? Maaf ya tempatnya gitu. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Terus kayak selama pernikahan sama yang kedua itu kayak punya beban sendiri gitu.
dia sendiri gitu. Cari duit, Iya gitu. cari nafkah gitu dia Iya, sendiri. dia sendiri. Terus Jadi yang kedua itu maunya istilahnya suaminya itu kayak enak-enak aja gitu. Jadi mau ibaratnya mau sama saya sama aku, kamu yang tanggung jawab ibarat kayak gitu. Oh, Cuma gitu. dia itu nggak pernah cerita sama keluarga, cuma dari penilaian aja. Oke. Cuma dia kemarin ngamuk-ngamuk, dia kayak meluapkan emosi, bilangnya begitu. bilangnya apa? Capek katanya gitu, capek. Terus ini kan hampir 8 bulanan ya, hampir 8 bulanan kan ditinggal sama si yang suami kedua itu. Kata nikah lagi. Iya, Nikah lagi sama mantan pacarnya. Iya, mantan pacar kan iya Enggak, maksud saya dulu. ini nikahnya masih mbaknya ini resmi KUA atau siri? KUA punya surat nikah. Oh, punya surat nikah. Berarti sama yang kedua nih siri dia. Bisa jadi juga ya, soalnya kan Belum ada perceraian ya? cuman dia omong gitu. Baru talak kan? Iya, pergi aja gitu. Oke. Katanya gitu. Terus Dia selama itu gara-gara dia kayak itu sering curhat ke saya dia. Curhatnya, dia katanya tolongin dong kata suami Lina, larang sama perempuan itu, kan saya kenal perempuan itu, larang suka live streaming kan, masuklah ke room itu katanya gitu, tolong larang, bilang gini-gini katanya gitu, jangan ganggu suami adik saya katanya gitu. Terus nggak mau nggak enak kan gitu, mana banyak itu kan udah live streaming gitu, berarti nanti juga dia masuk katanya, namanya si A kayak gitu, cewek gitu. Terus berapa hari itu ya, yuk ini galau ke bahasa Sunda ya, galau dia ke minum gitu ya, nomor sawin gitu ya, kasihan badan gitu. Sehingga sebelnya sebelnya nggak ada, suami yang kedua itu nggak ada katanya. Terus lama-lama itu berapa selang kemudian pengen tidur di tempat saya, ditemenin sama anak saya yang kecil yang umur 16 tahun, nginep di situ, sering kayak gitu normal. Lama-kelamaan temenin lagi sama anak saya, katanya di rumah takut banyak suara-suara. oh, udah mulai halusinasi. Katanya di depan rumah ada bulu apa nggak tahu saya, terus ada bisik-bisik pocong ngobrol apa nggak tahu kayak gitu. Setiap ketemu benda dibilangnya goib. Terus anak saya pakai kaos kaki, tidur sama dia di kaos kakiin. Terus subuh-subuh jam 4 subuh keluar di rumah saya, keluar rumah unjuk-unjuk ke atas awan. Terus pagi-pagi pas besoknya itu arahnya begitu, pas pertama teteh unjuk-unjuk matahari. Si anaknya mau diobatin katanya, baru ditumbalin katanya. Yang numbalin katanya bapaknya, masa kata sama bapaknya, nama saya suka bohong, itu marah sama saya. Katanya nggak percaya, katanya gitu. Kata saya nggak percaya lah, kata gitu-gituan. Kalau sehat-sehat gitu, misalkannya sakit apa-apa diperiksa sama dia, dari awal dia bisa ngobatin orang. Nah, terus ini dia tinggal sendiri. Sendiri rumahnya. Rumahnya di mana? Di sebelah. Oh, sebelah sini. Jadi anaknya total? Anak cuma satu. Oh, cuma satu yang 17 tahun itu. Jadi yang dari kedua enggak ada. Nah, terus lakinya gimana, Bu? Yang mantan suaminya itu mau iniin nggak, tanggung jawab nggak gitu? Ya nggak ada. Dia maunya enak sendiri. Oh gitu. Jadi sama sekali nggak ada komunikasi sama keluarga juga? Nggak ada. Pernah kemarin waktu sakit itu gara-gara ini dia kan ini yang kedua kali ini kumatnya ketemu sama mantannya itu, gara-gara ketemu sama mantannya dia itu diberi harapan gitu. Diberi harapan. Jadi halusinasinya datang lagi. Bilangnya dia suka datang ke yang orang bisa ya, bilangnya gitu. Kalau apa-apa ngomongnya katanya dia suka bawa air minum di aqua ya. Kata saya air dari mana? Kata saya ditanya, ini katanya obat Wina, katanya dari abang, katanya ngejaga. Kata saya air minum ngejaga.
jangan ngomong gitulah kata saya, nggak ada gitu. Tapi dia tuh kayak percaya aja. Terus kemarin dia cerita ngomongnya kayak pengen suami anak pengen kumpul gitu, jadi di ininya dari kayak cara bicara dianya gitu kayak sadarnya mah. Oh gitu, dari dalam hatinya kan udah kebaca sama saya. Kata saya, kenapa Neng jadi suka nangis, apa-apa nangis kayak sedih gitu. Kata saya, kenapa, ngomong. Kata saya, jangan di dalam hati aja, keluarin ngomong sama saya gitu. Dia cuma nangis, katanya nangis aja dia, cuma dia kayak ngomongnya gitu kayak sedih banget gitu, kayak istilahnya kayak kumpul anak suami katanya gitu pengennya. Terus tadi dia emosi lagi, kamu kalau sama saya di ini Ngomongin. katanya. Kata saya, udahlah yang udah mah udah, kata saya jangan iniin, kata saya. Tapi tunggu, maaf dipotong, ini biduan katanya ya, penyanyi. Iya, Iya gitu. Jadi kalau nyanyi normal. itu sebelum kejadian. Oh, sebelum kejadian. Oh, sekarang berarti udah enggak. Enggak, semenjak kejadian ini nggak pernah manggung lagi dia. Oh gitu, Bu. Berarti sekarang benar-benar udah ngeblank banget ya? Iya. Makanya dia tenangnya karena obat. Minum obat. Udah di Rukiah, Bu? Udah. Rukiah, Di? Ke Pak Ustadz di Padepokan Selalu. Oh. Itu katanya sih saraf. Itu juga nggak sempat tenang, enggak. Cuma dari obat aja dia baru tenang. Kalau setiap minum obat baru tenang. Tidur. Kalau lambat aja, waktu itu kan pernah dikasih obat lagi ya, waktu pertama kejadian pertama dia tenang kayak gini. Terus kata dia gak mau minum obat lah, capek katanya, pengennya tidur aja katanya. Tadi juga sempat nanya, itu berapa lama sih obat? Gitu kan? Ya mungkin lah seininya nggak lama lah, takutnya udah jenuh gitu kan. Katanya enggak, lama-lama kan minum obat ngantuk ya. Itu kayak awal itu. Yang khawatirkan itu takutnya dia namanya obat ya, jadi lama-lama bosan. Ya, Itu lagi. pasti kumat lagi kalau nggak obat. Pasti. Tapi dari ini belum pernah dibawa ke rumah sakit ya? Belum, baru konsultasi, bahkan takutnya juga ke rumah sakit itu kan takut ngamuk ya. Bilangnya juga katanya nggak mau, saya sama nggak gila. Waktu pertama dia marah-marah juga ya kayak orang kesurupan kan, dokter dari puskesmas kesini ya, nunjuk katanya. Marah. Oh, Siapa lu? Siapa katanya? Oh, dokter ya. Aku mah bukan orang gila katanya. Aku mah nggak gila katanya gitu. Ngamuk-ngamuk banget. Jadi orang yang ngeliatin apa? Waktu hari apa tuh yang ke jalan ngamuk tuh, mau telanjang tuh. Pas videonya dikirim ke itu. Enggak tuh, dong jalan. Itu ke jalan ya. Telanjang. Jalan mau masukin mobil orang kan, kalau hari nggak libur kan ya di depan kan rame, kan ruko pada buka, ramein kan libur aja ya. Nah, setiap ada mobil dia masuk. Barang dari mobil dikeluarin, kata saya nggak boleh, kata saya jangan, itu punya orang. Dia bilang katanya punya Wina, katanya bukan ya. Oh, berarti ini udah meresahkan ya? Iya. Terus waktu sama kejadian waktu siang waktu kirim video itu malamnya, dia kan di samping ini kan ada mixu. Nah, pas habis maghrib dia kayak orang kesurupan. Kesurupan kayak matanya melotot jadi gini-gini gitu ya, megangin apa tiang listrik itu. Kalau diobatin sama dia. Ya dia katanya, ayo ngapain, kata saya, ini ngapain dipegang-pegang, katanya. Ini kuat, tiang listrik udah kuat, kata saya, ayo pulang, ngapain? Mau pulang, ada yang ngebawa itu si AAA ya, itu saya anter, mau katanya, mau dia dibawa pulang, ngobrol gitu, terus kasih obat, udah gitu, si AA-nya kan udah malam mau pulang, dia nyamperin lagi, masuk ke mobil orang, masuk duduk aja. Pas rame-ramenya ya, orang nggak tahu kan ya pada kaget ya, ini siapa masuk mobil katanya. Kata saya, maaf ya Bu, maaf ya, kata saya, keluarnya nggak ketahuan, kata saya maaf ini lagi sakit, kata saya gitu.
ngapain katanya ditarik-tarik katanya. Itu mobil aku katanya. Bukan, ayo kita saya pulang kata saya, udah malam katanya. Emang dulunya punya mobil? Punya. Punya. Ya, itu harus sama suaminya. Punya motor dia hilang, pernah punya lagi. Oh gitu. Jadi Pokoknya dia punya setelah nikah aman yang namanya bule-bule itu habis-habisan aja. Suaminya nggak pernah Nggak kerja, kerja, jadi kayak ibarat sehari itu kayak dijatah gitu. Pokoknya kamu mau aku itu kayak jatahnya, aku istilahnya rokok, mancing, Harusnya apa. perempuan yang di ini. oh jadi numpang hidup. Iya. Cuman yang Kalau kita nasehatin dia marah. adik Emang saya ini nggak pernah belasteran bule namanya? enggak, orang kayak putih, orang putih. Oh, tapi orang sini, orang Serang. Orang sini, sini. orang di sini di Markas. Oh, Cuma dia turunan dari turunan orang tuanya dulu. orang tuanya belasteran. Restoran Belanda. Oh, si mbaknya demen lah. Iya, emang ganteng orang. Sama ganteng. Nah, terus ini istri keberapa dari suami yang itu? Kedua ya, Kedua. Oh, kedua. Suaminya kan pernah nikah, punya anak. Iya cerai terus nikah. Terus berarti dia nikah lagi sama ini yang ketiga, itu laki? Iya, iya. Oh, tapi resmi KUA atau sirinya nggak tahu ya? Nggak tahu. Karena kan yang nggak Dari boleh. buku nikahnya gitu ada buku nikahnya. Oh, nggak Wina- boleh. Kalau ke Wina mah Kalau ada. Oh, enggak, yang ketiga. Yang ketiga mah nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu yang ketiga. Suami nggak tahu. Kalau misalkan udah tahu udah diusut kali ya. Iya, kita usut. Mau nanganin yang ini dulu lah. Iya, Mantan pacar itu kan sekarang udah jadi perawat gitu. Kerja jadi perawat. perawat. Sekarang kita Dulu perawat. kan nganggur kan. Sekarang udah menyapa mungkin ya, dikejar lagi gitu. Balik lagi Cowok. sama itu. Ini kayaknya Oh, mau kondo. kayaknya kayak ibaratnya kalau ke istri yang ini ke Wina itu kayaknya udah nggak ada apa-apa, udah nggak ada apa-apa. Terus ngomongnya juga kayaknya udah ngelantur apa gimana gitu, jadi ditinggalin. Padahal karena dia ya, Iya. tekanan hidup. Iya, tekanan batin. Tapi kalau yang sama yang ketiga ada surat nikah itu saya bisa bantu usut, Bu. Karena kan belum ada perceraian dari yang kedua dan itu tidak boleh. Iya. Gitu. Bisa dituntut lagi. Iya, betul, Bu. Gitu bisa pemalsuan data dan lain-lain. Nggak tahu masalahnya kalau yang sekarang. Karena mbaknya juga nggak cerita ya. Iya, Iya, pernah nggak cerita. Nggak terbuka. Kan dulunya juga kan dulunya nggak begitu dekat. Setelah kejadian ini, Oh, baru dekat. akhirnya kan kita kan sama saudara nggak tega ya. Kata saya itu kalau ada apa mau ceritain sama saudara. Bisa gitu. Nggak ada kesan saudara itu. Kamu udah dimusuhin, semua saya juga dimusuhin. Semua dimusuhin. Ya namanya mungkin Musuhan sama dia. itu ya ada sesuatu yang dia tidak ungkapkan gitu. Jadinya kan kayak gitu kependem. Nah setelah ini kan baru dia Cerita. rada apa Terbuka. Juga tanpa dia sadari. Emang kalau cerita itu gimana aja? Meluapkannya apa aja yang diomongin? ya tentang masalah itu suaminya. Masalah suaminya. Nah, Capek. terus si mbaknya itu kerja apa selama ngidupin suaminya? Itu Itu dia dia malam itu jadi perempuan malam ituin terus manggung nyanyi gitu. Saya tahu-tahu dari sekarang setelah aja. nikah masih laki. Jadi si mbaknya ini di itu sama si suaminya. Mabuk, maksudnya dijual sama suaminya. Ini bantu mbak ngomong sama mbaknya mungkin sama cowok lebih itu ya Pi katanya. Sama cowok dia lebih mau lah gitu bilangnya ada casting gitu, ada casting apa penyanyi dangdut. Dia penyanyi dangdut. Iya, panggung dari panggung gitu. Biar ini biar nurut soalnya. Ya takutnya ngamuk soalnya dia suka ngamuk. Jadi sekarang mah penyemangat sembuh aku itu anak. Jadi inget ke anak aja lah gitu ya. Makanya tadi juga berat tinggalin anak.